Selamat siang, di sini kita akan menjelaskan tentang requirement elicitation mengenai pengelolaan MPKM. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan kelompok kami dari kelompok 1, yang pertama yaitu Felici Wright dengan NIM 12S22006, berikutnya yaitu Tamara Sianipar dengan NIM 12S22007, berikutnya yaitu Kezia Utagaol dengan NIM 12S22014, berikutnya yaitu saya sendiri, Mulyadi Syahan dengan NIM 12S22034. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang requirement elicitation. Apakah itu requirement elicitation? Requirement elicitation adalah proses untuk menemukan kebutuhan sebuah sistem dari komunikasi dengan stakeholder. Artinya, requirement elicitation ini akan kita minta dari sebuah stakeholder atau user. Tujuan dari requirement ini ialah menemukan requirement yang relevan atau kebutuhan yang relevan dengan produk yang ingin kita bangun. Yang berikutnya itu menemukan requirement yang teridentifikasi, atau kita dapat menemukan requirement yang pas untuk produk kita. Berikutnya yaitu membangun sesuatu dengan inovasi baru. Artinya, kita dapat mengetahui inovasi atau perkembangan dari user itu sendiri. Nah, yang berikutnya itu ialah tentang teknik elicitation. Teknik elicitation ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ialah source of information, dan yang kedua itu ialah user participation. Nah, source of information ini masih dibagi menjadi dua, yaitu dokumen dan manual technical dokumen. Nah, teknik elicitation yang dokumen ini merupakan metode pengumpulan informasi yang mengandalkan analisis dokumen untuk memperoleh pemahaman tentang produk yang akan dibangun. Lalu yang kedua itu ada teknik user participation. Di user participation ini ada dua teknik. Yang pertama itu interview dan user observation. Nah, teknik interview ini merupakan proses wawancara interaksi secara langsung antara peneliti dan analisis, atau stakeholder dan analisis untuk mengumpulkan informasi yang sistematis terhadap produk yang dibangun. Lalu ada user observation. Ini merupakan suatu metode di mana kita mengamati secara langsung pengguna saat berinteraksi dengan sistem produk atau lingkungan tertentu. Pada case pengelolaan MBKM ini ada 4 stakeholder yang sudah kami identifikasi, yakni stakeholder yang pertama ada mahasiswa, stakeholder yang kedua ada dosen, stakeholder yang ketiga ada kaprodi, dan stakeholder yang keempat itu ada fakultas ataupun dekan. Nah, berikutnya ialah identify requirement source, di mana pada pengelolaan MBKM ini cara kami untuk mengumpulkan requirement itu ada 3 teknik. Yang pertama ialah source of information, terkhususnya yang dokumen, di mana ini merupakan panduan MBKM yang diterbitkan oleh Prodi. Lalu ada yang kedua, user participation yang berhubungan dengan stakeholder. Tekniknya yang pertama itu berupa interview, yang mana kita melakukan wawancara secara langsung terhadap stakeholder. Dan yang kedua itu ada user observation, di mana kita mengamati langsung si stakeholder ini, gimana dia berinteraksi dengan sistem atau produk yang akan kita bangun. Jadi dalam teknik source of information ini, kami melakukan survei dalam mencari sebuah dokumen untuk mencari requirement untuk pengelolaan MBKM ini. Jadi kami mendapatkan sebuah dokumen pelaksanaan MBKM untuk prodi sistem informasi yang telah diupload di CIS. Berikut adalah requirement yang kami dapatkan dari dokumen tersebut, yakni yang pertama ada mahasiswa harus bisa melakukan pengisian form data diri, yang kedua adalah mahasiswa harus bisa mengakses detail setiap program MBKM, yang ketiga mahasiswa dapat melihat rekomendasi kegiatan MBKM sesuai dengan program studinya, yang keempat mahasiswa itu bisa mengusulkan kegiatan MBKM sesuai dengan rencana studinya. Jadi dengan pedoman pembunuhan CPL atau capaian pembelajaran, dia peminatan serta kemampuan mahasiswa. Yang kelima itu, mahasiswa dapat mengajukan proposal sesuai dengan program MBKM yang dituju atau yang diinginkan mahasiswa tersebut. Yang keenam itu, Kaprodi dapat memberitahu dosen
untuk bertindak sebagai pembimbing mahasiswa dalam kegiatan MBKM. Jadi Kaprodi dapat memberitahu dosen pembimbing dari si mahasiswa tersebut dalam kegiatan MBKM. Yang ketujuh itu, mahasiswa akan menerima notifikasi penerimaan atau penolakan dari proposal kegiatan. Yang kedelapan, mahasiswa dapat mengisi log activity harian selama menjalankan program MBKM. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat melihat durasi pelaksanaan kegiatan MBKM. Selanjutnya di sini, adapun hasil dari interview yang kami dapatkan, yang pertama ada fitur utama yang dibutuhkan adalah kemudahan dalam pengisian dan pemantauan progres MBKM oleh mahasiswa dan pihak akademik, serta integrasi dengan sistem akademik universitas. Lalu untuk hasil yang kedua yang adalah tantangan yang dihadapi adalah masalah keamanan data mahasiswa dan ketersediaan sumber daya untuk pengembangan. Yang ketiga, harapan spesifik termasuk peningkatan efisiensi pengelolaan MBKM, kemudahan akses bagi mahasiswa dan akurasi informasi untuk pihak akademik. Selanjutnya, adapun observasi yang kami dapatkan, yang pertama ada calon pendaftar MBKM membutuhkan kemudahan untuk mengakses informasi terkait program MBKM. Yang kedua, calon pendaftar MBKM membutuhkan kemudahan untuk mendaftar program MBKM. Dan yang ketiga, dosen dapat menerima dan menolak proposal calon pendaftar program MBKM. Yang keempat, membantu dalam memahami bagaimana calon pendaftar atau mahasiswa berinteraksi dengan penyelenggara program MBKM. Dan yang kelima, calon pendaftar membutuhkan fitur Q&A agar memudahkan proses pendaftaran program MBKM. Apa benar ini dengan PT Del? Iya, Pak, benar. Ini dengan Ibu siapa? Delis. Ini dengan Ibu siapa? Iya, Pak. Ini dengan Ibu siapa? Oke. Benar dengan Bapak Mulyadi. Iya, benar sekali. Kebetulan Pak, hari ini sesi kita untuk wawancara untuk produk yang akan kita kembangkan. Sebelumnya kami berterima kasih banyak karena Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami dalam sesi wawancara ini. Sebelumnya gimana Pak, kabar Bapak? Baik, sehat atau? Tentu kabar saya sehat, makanya saya datang ke kafe yang dekat dengan perusahaan dari orang ini. Terima kasih Pak. Langsung saja Pak, kita mulai untuk mempersingkat waktu. Baik. Gini Pak, sebelum makin jauh, boleh nggak Bapak ceritain gimana sih sebenarnya pengelolaan MBKM ini di institusi Bapak? Sebelumnya kan saya sudah ngirim tuh proposal di mana tentang pengelolaan MBKM, dan mungkin inti dari pengelolaan MBKM di universitas kami itu terkait dengan yang masih tradisionalnya, kayak penandatanganan dari mahasiswa yang mencari penandatanganan tentang persetujuan akan MBKM itu masih terbilang sulit dan rumit bagi mahasiswa dan dosen, karena beberapa dosen juga kurang dapat dicari oleh mahasiswa tersebut, sehingga setiap mahasiswa terhambat untuk mendaftar MBKM. Berarti semuanya masih dilakukan secara manual ya Pak? Betul sekali. Kira-kira apa nih Pak yang bisa kita lakukan ke depannya dalam pengelolaan MBKM ini? Mungkin kita kan nggak tahu sekarang itu udah banyak yang dilakukan bisa secara online. Misalnya kayak sekarang kuliah udah bisa online. Sekarang bahkan orang itu nggak perlu ketemu untuk bicara. Jadi mungkin pengelolaan MBKM di kampus ini bisa dibuat dalam bentuk online, seperti itu menurut saya. Karena dalam bentuk online kan kita dapat mengawasi terkait perkembangan, terkait kelancaran MBKM dari mahasiswa. Jadi kita bisa mengawasinya selama program MBKM. Secara waktu juga lebih efisien. Betul sekali. Jadi dari saran yang Bapak berikan sama kami itu, kami menyarankan bahwasannya pengelolaan MBKM ini kami sarankan dibentuk dalam bentuk web, sehingga dapat meningkatkan keefisienan serta memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap progres serta pencapaian mahasiswa. Apa Bapak setuju? Dalam bentuk web, berarti seperti ketika membuka Instagram gitu, dapat dalam bentuk web ya. Iya.
Saya setuju. Mungkin itu ide yang menarik untuk diimplementasikan dalam pengelolaan MBKM. Jadi kalau menurut Bapak, apalah yang menjadi prioritas utama nantinya dalam web ini dan pengelolaan pendidikan nanti? Kayak yang udah saya bilang, yang cukup sulit di sini itu dalam sistem online-nya. Mungkin yang perlu diawasi atau fungsi utama dari web ini tentu pada saat pendaftaran mahasiswanya, pengisian formulirnya, persetujuan dari dosen, atau bahkan koordinasi antara dosen dan mahasiswa. Mungkin itu adalah hal terpenting dalam web yang akan kalian bangun ini. Menurut Bapak, ada nggak beberapa tantangan atau kekhawatiran terkait pembangunan web ini? Kekhawatiran mungkin yang saya inginkan itu kayak yang kita tahu bahwa sekarang itu udah banyak sekali pemalsuan dari tanda tangan kan. Kita tahu bahwa setiap mahasiswa bahkan menandatangani proposalnya bukan dari tanda tangannya sendiri. Bahkan kita sendiri bisa meniru tanda tangan orang. Mungkin kalian bisa membuat bahwa tanda tangannya itu disahkan secara online atau secara offline. Sebelumnya gini Pak, terkait tentang tanda tangan secara online ini, itu bukan termasuk dari ranah kami, bukan termasuk dari tugas kami. Bapak boleh bekerja sama dengan penyedia jasa tanda tangan seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kalau saran kami itu dari Privy saja Pak. Oh, Privy itu apa ya? Saya kurang tahu. Penyedia jasa tanda tangan gitu Pak. Jadi itu sudah disetujui oleh kementerian juga. Jadi itu sudah legal. Oh, jadi saya perlu berkoordinasi dengan Privy saja. Iya Pak. Tapi apakah nanti pada saat pembuatan web kalian dapat berkoordinasi dengan Privy-nya sendiri ketika saya memanggil Privy dan kalian? Pastinya boleh. Oh, terima kasih. Jadi Pak, kalau misalnya web ini sudah selesai lah dibangun, jadi Pak, ada harapan spesifik nggak Pak untuk web ini nanti dalam penggunaannya nanti? Harapan spesifik mungkin saya pikir saya ingin webnya itu tidak lelet. Kayak yang kita ketahui sekarang banyak sekali bahwa web itu error, bahkan seperti Bank Mandiri saat pengiriman transfer itu lelet, karena kayak yang kita ketahui bahwa saat mahasiswa mengirim proposal MBKM, kita tahu dia bakal memakan waktu dalam waktu menguploadnya. Mungkin dalam hal kekonsistenan perlu diperkuat dalam web ini. Apa ada lagi Pak yang Bapak harapkan? Yang lainnya mungkin itu saya sudah cukup menurut saya untuk pembangunan web ini. Kalau begitu mungkin sesi wawancara kita di pertemuan kali ini sudah cukup. Udah banyak tentunya informasi yang kami dapatkan dari Bapak. Terus untuk sesi pertemuan berikutnya bakal kami kabarin juga ke Bapak. Jika ada sesuatu yang miss atau butuh validasi nanti kami hubungi juga ya Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Saya duluan. Ya, Pak. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.